Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 13. Bukan kriteria Mas Tara. Selamat mendengarkan. Malam yang tenang itu membuat Leon semakin larut dengan obrolan mereka. Membahas hal-hal yang mungkin tidak penting untuk dibahas. Namun di sana hanya Kinara yang lebih banyak mengoceh. Sedangkan Leon lebih asik mendengarkan ocehan Kinara dengan sesekali tersenyum. Mereka malah tidak fokus pada acara televisi di hadapannya. Bahkan, posisi duduk mereka kini saling berhadapan dengan kedua kaki masing-masing di atas sofa. Dan Leon bertopang dagu. Kau ceria sekali sih Kinar. Banyak bicara, banyak tertawa. Jika suatu saat kita tidak bisa bersama, karena aku tak kunjung mencintaimu, ataupun sebaliknya, aku harap kau bisa terus seperti ini. Leon tersenyum. Ketenangan itu pun masih berlanjut hingga sebuah ketukan pintu terdengar. Dan keduanya menoleh. Ih, siapa lagi sih itu? Sebentar ya mas. Kinara beranjak setelah mendapat jawaban dari anggukan kepala Leon. Di depan pintu, Kinara sudah menatap sebal seorang wanita yang hendak nyelonong masuk. Hei, sopan ya, main masuk saja. Sopan lah, aku kan calon istri keduanya. Dasar wanita tidak waras. Kinara masih menahan Monik. Mas tampan, mas tampan. Seru Monik dari luar. Sedangkan di dalam, Leon hanya diam saja. Pria itu malah justru bergidik mendengar suaranya dan memutuskan untuk masuk ke kamar bersembunyi dari wanita itu. Mas tampan. Monik masih berusaha memanggil Mas Tara. Benar-benar ya pelakor satu ini. Tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Kenapa sih Kinar? Kau benar-benar takut kalah saing denganku? Secara aku lebih cantik dan lebih seksi. Memindahkan rambut panjangnya ke belakang, lalu memamerkan dada besarnya. Kinara memandangi bagian dada Monik lalu menurunkan kepalanya menatap bagian dadanya sendiri, yang bahkan tak terlihat dari luar. Kau yakin bisa memuaskan suamimu dengan itu? Kinara terkekeh sinis. Hei nona seksi, memangnya Mas Taraku melihat dari ukuran dada istrinya apa? Dasar, lagi pula kau itu seharusnya sadar Monik. Suamiku tidak seperti suami-suami orang lain yang akan tergoda dengan tubuh seksimu itu. Jadi menyerah saja sebelum kau kecewa. Oh iya? Kita lihat saja sepuas apa dirinya denganmu. Aku sih yakin selera pria itu bukan kau. Paling sebentar lagi pria itu meninggalkanmu karena bosan dan berpaling padaku. Hei, sudah cukup bicaramu. Sebaiknya kau pulang ya, sudah malam. Ini malam minggu. Aku mau bermesraan dengan suamiku. Cuh. Tidak, aku mau bertemu Mas tampanku lebih dulu. Gila ini orang. Pergi tidak? Atau mau kusiram kau pakai air panas? Dasar cacing tanah. Kinara mendorong tubuh Monik dengan kasar. Lalu menutup pintu itu dan menguncinya rapat-rapat. Hai Kinara, aku mau bertemu Mas tampanku. Buka pintunya sialan. Gadis itu masih saja berseru, sedangkan Kinara tengah melamun saat ini di balik pintu. Benar, ada ketakutan di hati Kinara jika sampai Mas Tara meninggalkannya karena bosan. Pria itu bilang hanya menjalankan semua ini sampai benar-benar yakin. Namun sampai detik ini sepertinya keyakinan itu belum hadir di diri suaminya. Terlihat Mas Tara yang sama sekali tidak melirik ke dirinya. Sudah 1 minggu lebih berjalan hidup dalam satu rumah. Pria itu bahkan tidak ada sekalipun menyentuh tubuhnya selain di kepala Kinara. Dan mungkin saja benar kata Monik, jika dirinya itu sangatlah tidak menarik di mata Mas Tara. Kinar, dia sudah pergi. Kinar terkesiap. Iya sudah mas. Kau kenapa? Tidak apa-apa mas, sudah malam, sebaiknya kita tidur. Ucapnya sembari melenggang masuk ke dalam kamar. Leon pun menatap bingung. Entah apa yang terjadi. Biasanya moodnya akan tetap baik walaupun habis bertengkar sekalipun dengan keluarga dari bibinya itu. Namun untuk malam ini, seperti ada hal lain yang terjadi padanya. Entah apa itu.
Leon pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamarnya, menoleh sejenak ke arah pintu Kinara, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar. Malam itu keduanya melewati malam panjang. Leon menekuk satu lengannya menjadikan itu bantalan kepala. Tatapannya tertuju pada langit-langit kamar, melamun entah apa. Sedangkan di sisi lain, Kinara tidur sembari memiringkan tubuhnya memeluk kain selimut yang menutupi tubuhnya itu, sembari menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Aku seharusnya sadar dari awal. Aku tidak bisa berharap lebih darinya. Dia adalah orang asing yang akan tetap menjadi orang asing. Tapi kenapa aku sedih sih mendengar kata-kata Monik tadi? Itu sudah menjadi hal yang harus kusiapkan saat ini. Mas Tara pasti tidak menyukaiku. Itu jelas. Gadis itu memutar tubuhnya dan menatap langit-langit. Apa sebaiknya aku menyuruhnya pergi saja ya? Aku tidak ingin menyiksanya di sini lebih lama lagi. Dia pasti terpaksa sekali hidup satu atap denganku. Dan lagi adanya Mas Tara membuatku merasa semakin takut untuk kehilangan. Mumpung saat ini belum terlalu dalam. Sedikit basah mata Kinara. Gila ya, kenapa mataku malah berair sih? Mengusap kedua matanya lalu kembali memiringkan tubuhnya. Ayo tidur dan kembali terjaga di hari esok. Gadis itu tersenyum, berusaha menyemangati diri sendiri. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.